Pemirsa, putusan peninjauan kembali atas sengketa lahan Hotel Sultan Jakarta akhirnya dimenangkan pemerintah pusat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara berencana mengelola sendiri Hotel Sultan yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setia Utama, saat ini pengelolaan Hotel Sultan tengah dalam masa transisi. Selama masa transisi ini akan dilakukan audit terlebih dahulu terhadap pengelolaan Hotel Sultan. Terkait gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukan Ponto Sutowo, Setia Utama memastikan gugatan itu tidak akan mempengaruhi masa transisi pengelolaan Hotel Sultan. Saat ini pihak Ponto Sutowo menggugat Kementerian ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional ke PT UN terkait hak pengelolaan Setnek atas lahan lokasi Hotel Sultan. Selama 16 tahun, yakni periode 2007 hingga 2023, PT Indobuildco tidak membayar royalti kepada negara, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara, atas penggunaan lahan tersebut. Pimpinan telah memutuskan dengan berakhirnya HGB nomor 27 garis miring Gelora dan nomor 26 garis miring Gelora akan mengolah sendiri. Jadi Kementerian Sekretariat Negara akan mengolah sendiri, dalam hal ini PPK GPK, dan sesuai dengan ketentuan bisa dikerjasamakan dengan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk mengelola kawasan, mengelola hotel dan residen serta lain-lain aset yang berada di atas HPL 1 dan di blok 15 itu. Ini sedang kami jajaki. Kami akan melakukan cek fisik lebih dahulu ya, dari BPKP akan melakukan audit, kemudian dari KJPP akan melakukan audit juga, dan kita akan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan mencari model kerjasama terbaik untuk mendapatkan nantinya manfaat seoptimal mungkin. Pemirsa, banyak aset negara yang belum berkontribusi sesuai potensinya. Aset-aset negara yang seharusnya memberi kontribusi kepada pendapatan negara bukan pajak malah disalahgunakan sehingga merugikan negara. Negara tidak pernah menerima royalti dari pengelolaan aset tersebut. Di antaranya Taman Mini Indonesia Indah, dan yang terbaru ini adalah Hotel Sultan yang pengelolaannya sudah diambil alih kembali oleh negara. Lalu bagaimana seharusnya aset-aset negara diberdayakan agar pengelolaannya bisa dimaksimalkan? Kita akan membahasnya bersama ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Institute. Ada Bapak Peter Abdullah sudah bergabung bersama kami. Pak Peter, dengan melihat adanya peralihan yang diambil oleh negara saat ini, bagaimana respon Anda? Ya, terima kasih Mbak. Saya kira adalah sesuatu yang sangat baik ya, di mana pemerintah mengambil alih aset-aset yang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu ya, seperti Taman Mini dan kemudian yang terakhir adalah Hotel Sultan. Dan kita berharap bahwasanya tidak sebatas itu ya, karena kita tahu banyak aset-aset negara yang masih dikuasai oleh pihak-pihak tertentu tersebut ya, baik itu dalam bentuk lahan, rumah, bangunan dan sebagainya. Dan ini yang jelas adalah langkah awal yang baik, dan kita berharap ini bisa dilanjutkan sehingga semua aset-aset itu bisa sepenuhnya dikuasai dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, ini menjadi langkah awal yang dinilai cukup baik ini. Tapi Pak, apakah dengan diambil alih ini langsung memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara atau masih ada proses-proses lainnya? Ya, saya selalu mengatakan bahwa yang pengambil alihan ini bukan dalam rangka dalam waktu singkat bisa meningkatkan penerimaan negara. Ya, bahkan mungkin justru pemerintah harus keluar dulu ya, pengeluaran dulu, seperti kita lihat Taman Mini ya. Taman Mini itu dengan diambil alihnya oleh negara, pemerintah dalam hal ini kemudian harus menginjeksi terlebih dahulu, melakukan renovasi, melakukan perbaikan, dan tentunya itu bukan uang masuk ya, bukan penerimaan yang meningkat, tapi pengeluaran yang meningkat. Tetapi poin utamanya adalah aset-aset negara
harus dikuasai oleh negara dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan atau memberikan keuntungan bagi sekelompok orang. Itu yang paling utama, ya. Nah, dalam jangka panjang baru kita berharap dengan pengelolaan yang lebih baik, ya, dengan tata kelola yang lebih baik, maka aset-aset itu kemudian secara bertahap memberikan manfaat, memberikan penerimaan negara, tambahan penerimaan negara, dan yang paling utamanya lagi bisa membuka lapangan kerja yang lebih besar. Oke, pengelolaan yang baik agar ini bisa memberikan tambahan untuk pemasukan negara. Pak, bagaimana kalau nanti pemerintah akan menggandeng swasta? Ini peraturannya seperti apa sih, Pak? Kami khawatirnya nih, Pak, apabila ini kembali diberikan ke swasta, hal yang sama akan terjadi, Pak. Ya, berbeda, Mbak, ya. Pengelolaan oleh negara yang kemudian bekerja sama dengan swasta itu menjadi lebih transparan, lebih jelas. Yang selama ini kan misalnya kita tidak pernah, mungkin banyak sekali masyarakat kita tidak paham bahwasanya Hotel Sultan yang dulu adalah Hotel Hyatt itu adalah milik negara, ya, aset negara yang kemudian dikuasai oleh swasta, yang dikuasai ya, oleh swasta yang kemudian ya tentunya keuntungan dan sebagainya lebih banyak untuk swastanya. Dan kita tahu bahwasanya swasta itu bahkan sampai saat ini kita ketahui tidak memberikan royalti, tidak memberikan hak-hak yang dimiliki oleh negara, yang tidak membayar hak konsesinya. Nah, ini apabila sudah dialihkan menjadi jelas adalah aset negara, kekayaan negara, dikelola oleh negara, walaupun nanti dikelola oleh swasta, itu menjadi lebih transparan, menjadi lebih jelas bagaimana pengaturannya dan pengawasannya. Oke, pengaturan dan pengawasan ini harus lebih jelas. Pak, tapi nanti ketika ini memang akan dikerjasamakan dengan swasta, sebetulnya yang paling menjadi inti yang harus menjadi perhatian bersama ini apa sih, Pak? Mungkinkah dari sisi untuk good governance-nya kah atau seperti apa yang harus dilihat? Yang paling inti adalah transparansi, ya. Dengan sudah diambil alih oleh pemerintah, tata kelolanya menjadi lebih jelas, dan yang paling utama adalah transparansi, karena masyarakat menjadi lebih tahu kan, masyarakat bisa ikut mengawasi bahwasanya aset tersebut adalah aset milik negara, dan ketika itu dikelola oleh swasta, masyarakat masih bisa tetap mengawasi bahwasanya itu adalah aset negara, dan tuntutan masyarakat adalah bagaimana pemerintah secara transparan menyampaikan hasil atau progres dari pengelolaan oleh swasta. Oke, saya mendengar ada dua kata kunci. Yang pertama transparansi dan juga pengawasan. Menurut Bapak Peter, selama ini memang pengawasannya sangat kurangkah, Pak? Apakah ada yang perlu diganti dari cara pengawasannya? Ya, sangat kurang, Mbak. Ya, kita tahu pertanyaan besar adalah proses penguasaan aset tersebut sampai sekarang kita tidak tahu bagaimana terjadinya. Ya, bagaimana satu pihak itu bisa menguasai aset negara yang begitu berharga, ya, berada di lokasi yang sangat strategis di Jakarta, itu dikuasai oleh satu atau dua pihak. Itu kan kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Itu kan berarti transparansinya sangat dipertanyakan, ya. Dan kita menuntut ke depan tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti itu, di mana aset negara itu dikuasai oleh pihak-pihak tertentu tanpa penjelasan bagaimana prosesnya, ya, bagaimana proses penguasaannya, bagaimana proses penggunaan atau pengelolaannya. Nah, ini ke depan kita semuanya harus menjadi lebih clear, harus lebih transparan dengan mengikuti tata kelola yang baik. Oke, jadi tata kelola dan juga proses penguasaan ini sebetulnya perlu dibuka kepada publik agar publik bisa mengetahui secara jelas kenapa segelintir orang ini bisa menguasai aset negara, ya Pak. Pak, kami juga melihat bagaimana Kemenkyu melalui Lembaga Manajemen Aset Negara ini menawarkan kerjasama pengelolaan aset negara. Biasanya ada beberapa skema yang ditawarkan, namun persyaratannya ini dinilai memberatkan investor. Ini bagaimana menyiasati agar kerjasama ini berjalan dengan baik, Pak? Ya, memberatkan investor itu kan dari pandangannya siapa, ya. Kalau dari investor akan selalu berat, ya. Kita punya ukuran, ya, masalah berat tidaknya persyaratan itu. Yang paling utama balik lagi, ya,
semua informasi ini harus terbuka, harus transparan, dan tidak hanya terbuka kepada sekelompok orang, sekelompok pihak, ya. Jadi semua masyarakat Indonesia harus paham, harus memahami, harus memiliki informasi yang sama terkait peluang-peluang memanfaatkan atau mengelola aset-aset negara yang ditawarkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Itu yang paling utama, sehingga dengan demikian akan terjadi mekanisme yang selain transparan juga mekanismenya menjadi persaingan yang menjadi lebih jelas, ya, menjadi lebih adil. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesempatan untuk mengelola aset-aset negara tersebut. Oke, baik, transparansi, pengawasan, dan juga persaingan yang adil, dan juga bagaimana ini bisa memberikan peluang dan ini juga memberikan pendapatan bagi negara. Terima kasih Bapak Peter Abdullah selaku Direktur Eksekutif Segar Institute sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis.